Bahrain bukan lawan yang mudah, Kluivert tegaskan timnas Indonesia tetap tampil menyerang. Harapan masih terbuka, mimpi besar Eliano bawa skuad Garuda tembus ke Piala Dunia. Jelang jumpa Bahrain, begini harapan besar gelandang baru timnas Indonesia Joy Velupesi. Sadari ada tekanan besar dari publik, Erick Thohir yakin timnas Indonesia bisa libas Bahrain. Rizky Ridho bongkar fakta skuad timnas Indonesia jelang jumpa Bahrain di GBK. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Para pemain timnas Indonesia menjalani official training di Stadion GBK jelang menghadapi timnas Bahrain. Sesi ini dipimpin langsung oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dalam momen ini, para pemain begitu antusias melahap menu yang diberikan Patrick Kluivert. Namun yang paling menjadi sorotan di official training ini adalah rumput GBK. Ya, warna rumput terlihat lebih hijau hampir secara merata, hanya ada di beberapa titik minor yang menguning. Kondisi lapangan juga tampak tidak gembur saat dipakai latihan. Saat para pemain timnas Indonesia menjalani latihan resmi malam tadi, nyaris tidak ada kendala. Bola datar yang dilepaskan para pemain melaju dengan lancar tanpa hambatan. Dalam pantauan, para pemain timnas Indonesia tampak nyaman menjajah lapangan. Selama latihan terbuka, semua sudut lapangan coba dieksplorasi. Kondisi seperti ini nyaris sama dengan kondisi saat timnas Indonesia menggelar laga uji coba melawan Argentina pada 2023 lalu. Bahkan Emil Audero hingga Martin Paes terlihat sangat nyaman saat beradu skill dengan Martin Paes di official training tersebut. Dalam momen ini juga, Emil Audero nampak terus digembleng oleh pelatih kiper timnas Indonesia. Nampaknya Emil Audero dipersiapkan untuk laga malam nanti. Pasalnya kondisi Emil sendiri sangat prima untuk debut di GBK nanti. Timnas Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi laga krusial melawan Bahrain pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, duel tersebut akan digelar besok malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketatnya persaingan di grup C membuat skuad Garuda tak boleh lagi terpleset. Hal ini lantaran sebelumnya skuad Garuda harus mengakui keunggulan Australia di Sydney Football Stadium. Dalam laga itu, Indonesia tampil agresif di babak pertama. Namun, segalanya berubah setelah kebobolan pada menit ke-18 yang membuat permainan menjadi tidak terkendali. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan bahwa hasil akhir lebih penting ketimbang gaya bermain. Meski begitu, dia tetap mengisyaratkan strategi menyerang demi mengamankan 3 poin. Bahrain bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Tim ini pernah membuat Kluivert merasakan pahitnya kekalahan telak saat masih menangani Curaçao pada 2021 silam. Kluivert memahami kualitas Bahrain sebagai tim yang berbahaya. Meski begitu, dia menegaskan bahwa fokus utama adalah permainan timnas Indonesia sendiri. Yang paling penting adalah mendapatkan hasil yang baik. Kami tentu saja mengincar kemenangan, jadi mungkin kami akan bermain lebih menyerang. Bahrain memiliki tim yang sangat bagus, kami harus menghormati itu. Tetapi kami juga harus fokus pada tim kami sendiri dan tampil dengan baik. Itu suatu keharusan, ungkap Patrick Kluivert. Bintang timnas Indonesia, Eliano Reinders baru-baru ini mengungkapkan mimpinya bersama tim Merah Putih. Sebagaimana yang diketahui, Eliano kembali mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia untuk bulan Maret ini. Ya, skuad Garuda memang harus melalui jalan terjal untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Namun harapan itu masih ada walaupun memang sangat kecil peluangnya. Meski begitu, tekad Eliano tak pernah pudar untuk mengantarkan skuad Garuda ke Piala Dunia. Hal ini lantaran ia ingin meraih mimpinya untuk bertemu sang kakak di pentas sepak bola dunia tersebut. Jika tidak bisa berduel di Piala Dunia 2026 pun, Eliano masih ingin berada satu lapangan dengan Tijani. Caranya dengan mempertemukan timnas Indonesia dan Belanda dalam laga uji coba. Jika kami tidak lolos langsung, setidaknya kami harus finish di peringkat ketiga atau keempat agar bisa melaju ke babak kualifikasi berikutnya. Itu akan menjadi mimpi terbesar bagi saya, Tijani, dan seluruh keluarga kami bertemu satu sama lain di Piala Dunia.
Selain itu, akan sangat menyenangkan jika Indonesia dan Belanda bisa bertanding dalam laga persahabatan suatu hari nanti. Seharusnya itu bisa diatur, ungkap Eliano. Di sisi lain, Eliano sendiri mulai menunjukkan kualitasnya bersama timnas Indonesia. Dia tampil menawan meski Garuda disikat timnas Australia beberapa waktu lalu. Eliano masuk pada babak kedua untuk menggantikan Rafael Struijk. Pesepak bola berusia 24 tahun itu memberikan lumayan perbedaan lewat penetrasi dan pergerakan tanpa bola. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain besok malam. Jelang pertandingan tersebut, Joy Pelupesi berharap dirinya bisa tampil untuk skuad Garuda. Pasalnya, sebelumnya ia hanya duduk di bangku cadangan ketika timnas Indonesia dihajar telak Australia dengan skor 1-5. Apalagi bergabung ke tim Merah Putih menjadi pengalaman baru untuknya. Joy Pelupesi pertama kali merasakan perjalanan jauh sepanjang hidupnya. Untuk pertama kalinya di dalam hidup, saya berpergian sangat jauh kali ini. Jadi saya pikir perjalanan saya ini mengatakan segalanya karena saya begitu bangga bisa berada di sini untuk mewakili negara dan menjadi bagian dari tim, ungkap Joy Pelupesi. Bergabung ke timnas Indonesia, pemain yang berkarir di Lommel SK tersebut berharap dapat kepercayaan Patrick Kluivert melawan Bahrain. Gelandang bertahan tersebut siap berjibaku di timnas Indonesia versus Bahrain dan meraih hasil positif. Tim ini sudah lama bersama-sama hingga sekarang dan saya berharap saya merupakan kepingan baru yang bisa banyak membantu. Sekarang terasa besar antusiasmenya, perasaan yang baik, semua orang membantu. Jadi ya, mari kita bakar semangat di dalam tim. Saya berharap dapat berbuah hasil positif melawan Bahrain untuk semua orang, jelas Joy Pelupesi. Nah, sosok Joy Pelupesi diyakini akan menjadi tambahan kuat di lini tengah timnas Indonesia. Ia dianggap sebagai gelandang yang punya aksi defensif bagus, sehingga diharapkan cocok duet dengan Tom Haye. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia ada di dalam tekanan besar sebelum laga kontra Bahrain. Tekanan besar untuk pasukan Garuda lahir usai gagal di laga pertama di markas Australia. Laga melawan Bahrain bakal jadi pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. 3 poin jadi harga mati agar mimpi Indonesia tampil ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Publik bahkan sudah mencuitkan tagar Kluivert out di media sosial usai sang pelatih gagal memberikan hasil maksimal. Bahkan supporter yang hadir di sini meneriakan nama Sintayong usai kegagalan timnas Indonesia meraih poin. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyadari tekanan besar publik. Orang nomor 1 di PSSI tersebut langsung bergerak cepat untuk membangkitkan motivasi para pemain timnas Indonesia. Erick Thohir langsung hadir ke sesi latihan timnas Indonesia. Dirinya memberikan pesan agar para pemain tetap bersatu sebagai satu tim. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut yakin bahwa pasukan Garuda bisa bangkit. Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya datang mengecek latihan timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, tapi saya percaya timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Erick Thohir. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho buka-bukaan perihal kondisi mental para pemain timnas Indonesia jelang melawan Bahrain. Seluruh penggawa Garuda disebut bertekad bangkit selepas kekalahan pahit atas Australia. Rizky Ridho sebagai perwakilan pemain mengakui bahwa seluruh penggawa Garuda juga kecewa, tapi mereka juga langsung sadar diri untuk berbenah dan tidak boleh larut dalam kekecewaan. Menurut Rizky Ridho, pemain meski bangkit karena peluang timnas Indonesia mewujudkan lolos ke Piala Dunia belum tertutup. Bahkan kans untuk mendapatkan itu pada kualifikasi putaran ketiga masih ada. Syaratnya, timnas Indonesia minimal mendapatkan 6 poin dalam 3 laga sisa, sambil berharap Australia dan Arab Saudi terpleset 2 kali dalam jumlah sisa pertandingan yang sama. Setelah kalah, kita kecewa, kita evaluasi dan nggak boleh lama-lama larut dalam kecewa. Itu karena kita ada pertandingan penting dan kita main di home. Jadi insya Allah kita harus raih kemenangan. Ya, tentunya kita harus semangat. Kekalahan itu kita harus evaluasi dan kita harus bangkit. Kita masih ada kesempatan untuk lolos ke tujuan kita, yaitu Piala Dunia. Jadi semuanya positif, jelas Rizky Ridho. Di satu sisi, Ridho juga menolak untuk terlalu percaya diri hingga meremehkan lawan.
Bahrain tim yang akan jadi lawan terdekat untuk dihadapi, termasuk tim yang bagus dan baru saja juara Piala Teluk 2025.